Lo kuliah cepet-cepet, kuliah tinggi-tinggi, jadi tukang nasi goreng. Sini jasa lo gue bayarin. Nama saya Maksal Minatul Salam. Saya biasa dipanggil dengan Chef Max. Saya mengawali karir usaha jual nasi goreng kebuli dari 2016 awal. Jadi waktu itu saya berpikir untuk membuat usaha mikro bisnis yang membuat something different gitu, yang beda daripada yang lain. Nah, jadi saya buat nasi goreng kebuli. Mungkin orang berpikir-pikir, ini nasi kebuli digoreng atau nasi goreng dikebuliin. Nah, jadi saya membuat seperti itu dulu awal mulanya. Sebelumnya saya ada beberapa pengalaman bekerja di hotel bintang 5 di Indonesia dan di luar negeri. Nah, balik saya modificate taste dari Middle East. Jadi rasa itu bisa ada di lidah, bisa diterima di lidah-lidah masyarakat Indonesia gitu. Saya memulai karir awal itu sebagai SPG minuman di salah satu mall di Kelapa Gading. Itu dari bawah banget. Nah, selesai menjadi SPG minuman, saya alhamdulillah dapat kesempatan jadi salah satu staff di startup travel terbesar di Indonesia. Dan dengan beberapa pengalaman lainnya, contohnya di hotel bintang 5, dan bahkan saya pernah HR di salah satu startup. Sebelum pada akhirnya saya ke salah satu hotel di Dubai. Nah, di hotel Dubai itu banyak sekali pelajaran yang saya terima. Dari segi service, dari segi branding, segalanya. Jadi positifnya pada saat saya bekerja di setiap perusahaan, saya selalu mengambil value yang baik untuk yang saya serap. Nah, tapi pada saat itu saya kurang ada kepuasan dalam diri saya. Bagi saya kepuasan adalah bermanfaat untuk banyak orang. Tetapi pada saat itu saya hanya bermanfaat untuk company. Ketika ada seperti pandemi seperti ini, bukannya kita malah pasrah, tapi kita harus gali apa yang harus kita lakukan. Promosi apa, marketing apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi biarpun kita memulai dengan mikrobisnis, usaha yang kecil, tidak menutup kemungkinan kita untuk berpikir, berinovasi untuk mengembangkan usaha kita untuk lebih baik lagi gitu, lebih besar. Dengan adanya pandemi ini, terpuruk sih enggak, tapi menurun. Tapi dengan menurunnya ini harus kita syukurin. Nah, jadi dikasih lebih, kita bersyukur, dikasih seadanya, jangan ngeluh gitu. Itu prinsip saya. Saya memulai usaha nasi goreng kebuli ini dari nol. Dari ngedorong gerobak. Nah, ini challenge juga. Saya sarjana, selesai kuliah, bekerja di salah satu travel agent terbesar di Indonesia, salah satu hotel termewah bahkan di Asia. Tapi saya memutuskan diri untuk menjual nasi goreng. Itu challenge. Tapi saya belajar kepada pengusaha-pengusaha yang sudah levelnya di atas. Salah satu modal berwirausaha bukan uang, tapi adalah gengsi. Tidak boleh gengsi, tinggalkan gengsi. Itu saya memulai nasi goreng itu dari dorong gerobak sendiri. Saya muter, saya keliling, sampai saya mangkal di satu tempat dicuci mobil. Itu saya bertahan 1 tahun. Karena dengan inovasi, kerja keras, ulet, pantang menyerah, dan berbuat kebajikan, itu modal awal untuk upgrade kita punya usaha. Jadi seperti itu. Sehari 1 porsi pun pernah waktu awal mulai. Tapi itu proses. Everything need proses, nggak ada yang langsung instan gitu. Itu salah ketika ada orang yang underestimate terhadap saya. Itu salah satu keberuntungan saya untuk lebih meningkat dan meningkat lagi. Mungkin tanpa mereka orang yang meng-underestimate saya, usaha saya nggak seperti ini dikenal orang. Pernah ada teman saya datang. Alhamdulillah waktu itu saya akselerasi, kuliah 3,5 tahun doang. Teman saya datang, dia bilang, aduh, lo kuliah cepet-cepet, kuliah tinggi-tinggi, jadi tukang nasi goreng. Sini jasa lo gue bayarin. Tapi kalau kita nggak punya mental dalam berbisnis, itu hancur down. Ya. Tapi saya menghadapinya dengan senyum. Menghadapi semua problem, semua hujatan, semua challenge dengan senyum. Nah, dengan hujatan tersebut atau dengan kritikan tersebut, itu yang membangkitkan saya sampai saya berada di titik seperti sekarang. Jadi saya bersyukur terhadap semua orang yang meng-underestimate saya. Buat saya, arti kesuksesan adalah kita bermanfaat untuk semua orang. Contoh, dengan buka nasi goreng ini, alhamdulillah
ramai, alhamdulillah orang banyak. Nah, pegawai saya bisa mendapatkan pegawai dan membuka lapangan kerja. Walaupun itu sedikit lah dibandingkan pengusaha-pengusaha lain. Bermanfaat untuk sekeliling. Menjadi pengusaha itu bukan serta-merta instan. Harus ada kebajikan. Di dalam kebajikan itu adalah ini yang banyak dilupakan orang. Mungkin pengusaha lain selalu fokus terhadap pajak negara, bayar pajak ini itu, tapi dia lupa bayar pajak dengan Tuhan. Contoh, kunci kesuksesan seorang pengusaha adalah berbuat kebajikan. Kalau dalam Islam kita ada namanya zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako. Bahkan saya ada pendeta muda Kristen makan nasi goreng saya dan dia penasaran, "Chef, ini kenapa bisa rame?" Nah, saya sharing karena metode pajak dengan Tuhan, oh dia tertarik. Bahkan di Kristen pun ada yang namanya persepuluhan. Nah, jadi di semua agama itu mengajarkan ketika ingin sukses dalam posisi entrepreneur, pengusaha, banyaklah mengeluarkan, maka sebanyak itulah kalian akan dapatkan. Seperti itu. Saya mengangkat nama yang tagline-nya adalah nasi goreng kebuli Sleepy, Bu Sri. Pakai nama orang tua saya, Ibu. Biar berkah, tapi punya saya pakai nama ibu. Dan itu hoki, itu feng shui-nya bagus kalau kata orang Chinese ya. Nah, saya ngambil tagline daerah nama Sleepy. Dengan metode yang saya pakai dengan responden, orang tahu Sleepy itu cuma jalan tol. Nah, sedangkan nih saya warga asli Sleepy, saya ingin mengangkat Sleepy ini. Sleepy itu tuh punya kuliner khas, makanan yang enak. Dan alhamdulillah ketika sudah running, sudah high penjualan, saya melakukan metode penelitian lagi. Alhamdulillah orang tahu Sleepy karena ada nasi goreng kebuli Sleepy. Di situ ada poin plusnya. Jadi barometer saya untuk kedepannya, target saya adalah saya ingin mengangkat Sleepy menjadi pusat kuliner yang dikenal orang banyak dengan nasi goreng kebuli Sleepy dan usaha-usaha lainnya, usaha-usaha saya yang lain dengan membawa nama Sleepy seperti itu. Ya, tips untuk orang-orang di luar sana yang ingin menjadi entrepreneur di masa pandemi sekarang. Ini saya kasih tips nggak muluk-muluk. Ini banyak banget yang di pikiran orang ternyata itu salah. Pertama, jangan selalu berpikir membuka usaha belum apa-apa udah mewah. Modal belum apa-apa udah puluhan juta, ratusan juta. Itu kalau bisa dihindarkan. Memulailah dari mikro, lalu berkembang menjadi makro. Jangan membuat makro hancur jadi mikro, bahkan bangkrut. Nah, jadi mulailah semua usaha dengan mikro dulu. Nah, itu pertama. Kedua, adalah hindarkan yang namanya gengsi. Kita pemilik itu harus turun ke bawah. Kita harus tahu gimana nih cara men-serve atau mensajikan makanan yang lezat, yang nikmat. Nah, jangan apa-apa kita punya usaha, kita serahin sama orang. Yang masak orang, yang ngelayanin orang. Sehingga kita dibodohin nih sama bawa-bawahan sama pegawai kita. Nah, yang terakhir adalah konsisten. Konsisten itu hal yang penting. Dalam membuat resepi, dalam membuat SOP, itu konsisten. Contoh, kalian buka usaha, buka jam 5. Buka jam 5 terus. Jangan molor jam 6, jam 7. Itu ada mempengaruhi perkembangan usaha. Dan rasa itu harus benar-benar tidak berubah dari awal sampai akhir. Jadi seperti itu.